wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan majelisnya. Tadi ada gangguan teknis di studio Ar-Raudhah ya. Sengaja kita tunda dulu biar nyambung lagi baru kita lanjutkan. Nah, kita dibahas masalah nikmat yang diperoleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya kenikmatan diantaranya oleh Allah Ta'ala diberi kerajaan yang tidak ada satupun manusia punya kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Manusia punya bala tentara manusia, punya bala tentara jin, punya bala tentara hewan. Kemudian diberi kemampuan pendengaran yang luar biasa, diberi kemampuan berbahasa dengan berbagai macam bahasa hewan, bahasa burung tahu, bahasa semut juga tahu. Nah, ketika Nabi Sulaiman mendengar suara semut yang mengatakan bahwasannya, wahai kawan-kawanku semut, cepatlah kamu masuk ke sarangmu, jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menginjak-injak kalian. Nabi Sulaiman tersenyum kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu diabadikan dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Doa itu doa syukur. Tadi saya tanya kepada diri saya dan hadirin semuanya. Kalau kita dapat nikmat, biasanya, coba kita jujur, biasanya kita ingat atau lupa? Lupa, biasanya gitu kan? Tapi kalau kita dapat lawannya nikmat, ada nikmat berarti ada tidak nikmat. Dapat yang gak enak. Biasanya kita ingat atau lupa? Ingat. Jadi yang gak enak tuh biasanya langsung nyentel gitu kan? Ingat, aduh gigi saya sakit, aduh kepala saya pusing. Tapi kalau gigi lagi gak sakit, kepala lagi gak pusing, ingat enggak? Lupa kan? Makanya Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha ketika melihat ada seorang yang megang kepala di pagi hari sambil mengucapkan, aduh kepalaku pusing, aduh kepalaku pusing, aduh kepalaku pusing, ngomong gitu terus, dipanggil oleh Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, wahai hamba Allah, kamu ini pusingnya mulai kapan? Baru tadi pagi nih. Oh ya, nah semalam kepala kamu pusing enggak? Enggak. Kemarin enggak. Lah waktu kepala kamu tidak pusing, kamu bilang enggak? Alhamdulillah kepalaku enggak pusing. Alhamdulillah kepalaku enggak pusing. Ngomong gitu enggak? Tidak. Lah baru dikasih pusing sedikit kok udah waduh luar biasa. Lah ini loh manusia. Manusia itu cenderung mengingat apa yang enggak enak dan mengingat apa yang tidak atau belum dimiliki, serta lupa kepada ada apa yang sudah ada di dirinya, apa yang sudah dimiliki. Yang dimiliki ini seringkali tidak disyukuri, tidak terima kasih kepada yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal pada hakikatnya ketika Allah itu tidak memberi atau belum memberi kita sesuatu, itu Allah sedang memberi kita. Bingung? Ketika Allah sedang tidak memberi kita sesuatu, misal kita pengen motor belum punya, pengen rumah belum punya, pada hakikatnya Allah sedang memberi kita. Bingung atau bingung nih? Ini kalimat yang jelas atau enggak jelas? Membingungkan. Ya, tidak diberi itu sedang diberi. Tidak diberi itu sedang diberi. Kenapa? Karena kebanyakan orang ketika diberi jadi lupa. Ketika tidak diberi itu berarti Allah sedang memberi kita agar kita ingat kepada Allah, agar kita tidak lupa, agar kita selamat. Makanya banyak orang yang tidak diberi padahal dia sedang diberi. Tidak diberi kekayaan agar taatnya nambah. Berarti dia sedang diberi oleh Allah nikmat, tidak diuji dengan kekayaan. Itu maksudnya ketika sedang tidak diberi sebetulnya sedang diberi. Nah, masalahnya kita nggak bisa lihat gitu. Kita lihatnya, aku kok orang dikei ya, saya kok nggak dikasih, saya kok nggak punya ini, saya kok nggak punya ini, saya kok nggak punya ini. Kebiasaan kita seperti itu. Nah, mampukah kita saat dapat nikmat langsung ingat kepada Allah? Saat dapat nikmat langsung ingat kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kekuatannya, dengan segala kekayaannya, dengan segala keperkasaannya, dengan kerajaan yang luar biasa, beliau tidak menyombongkan diri,
beliau merendahkan diri, dan begitu mendengar ada semut yang berkata seperti itu, beliau langsung ingat kepada Allah, ini nikmat dari Allah untukku dan untuk kedua orang tuaku dahulu punya nikmat-nikmat yang juga seperti ini. Maka beliau itu mensyukuri nikmat yang beliau dapat dan mensyukuri nikmat yang didapat oleh kedua orang tuanya, dan beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong birahmatika, dengan rahmatmu masukkanlah aku dalam kelompok orang-orang yang soleh. Sebagaimana disebutkan tadi di surat An-Naml ayat 19 di akhirnya itu, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, dan dengan rahmatmu semata masukkan aku dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Ini loh yang susah. Biasanya kita itu lupa pepatah Jawa. Pepatah Jawa ngomong begini, bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Bisa rumangsa aja rumangsa bisa. Jadilah manusia yang menyadari dirinya enggak punya apa-apa. Jangan sok jadi manusia yang merasa bisa berbuat apa-apa atau punya apa-apa. Nah, seringnya kita itu menyadari punya atau menyadari enggak punya. Ya kan? Seringnya orang rumangsa punya kekuatan, rumangsa punya ilmu, rumangsa punya sholat yang banyak, rumangsa punya zikir yang banyak, rumangsa punya sedekah yang banyak, rumangsa punya amal soleh yang banyak, kemudian rumangsa aman, rumangsa masuk ke dalam surga, rumangsa wong soleh. Ini banyak manusia yang seperti itu. Yang seperti ini maghrur, tertipu. Dan kita mungkin masih begini, masih tertipu. Lain halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau nabi, beliau rasul, beliau punya kerajaan yang hebat, beliau punya pengikut yang luar biasa, beliau punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Beliau pun mengaku dirinya belum orang soleh. Ngaku dirinya belum orang soleh. Birahmatika, dan dengan rahmatmu ya Allah, dikatakan di Al-Quran tadi ayat yang ke-19, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, dan dengan rahmatmu semata tolong masukkan aku dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Kurang soleh apa Nabi Sulaiman alaihissalam? Kurang soleh apa? Itu loh manusia yang soleh. Manusia yang soleh itu semakin soleh, semakin merasa dirinya belum soleh. Ciri-ciri manusia yang enggak soleh, semakin banyak ibadah, semakin dirinya merasa soleh. Ini, ya, semakin banyak ibadah, semakin merasa dirinya udah soleh. Ini kelompok manusia yang tertipu dengan ibadahnya. Makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kitabnya Al-Hikam, ya, Al-Hikam, ta'atun, ketaatan yang aurathat, yang mewariskan izzan wastikbaran, perasaan berbangga dan perasaan merasa mulia, merasa hebat, ya, terus merasa bangga berkat taat itu. Jadi ada kibir, ada kesombongan, izzan wastikbaron. Ketaatan yang seperti itu tuh jelek. Itu bukan ketaatan. Lebih baik maksiat yang bisa menimbulkan di hati perasaan hina dina dan kecil di diri. Paham enggak ini kalimatnya nih? Jangan salah tafsir ya. Ya sing aku tak mendem wae. Kalau gitu saya tak mabuk saja nanti biar rumangsa awakku elek. Bukan begitu. Bukan. Maksudnya begini, orang yang dengan ketaatan tadi dia kemudian timbul perasaan sombong dibandingkan orang yang maksiat, tapi orang maksiat tadi punya perasaan hina, kotor, maka perasaan hinanya itu lebih baik daripada perasaan sombong yang ada dalam diri orang-orang yang taat. Bukan maksiatnya lebih baik dari taatnya tadi, bukan. Perasaan rendah diri itu lebih baik daripada perasaan sombong yang dimiliki oleh orang-orang yang taat. Perasaan bangga, ujub, kibir yang ada dalam hati orang-orang yang taat. Nah, ini penyakit yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang ibadah dan orang-orang yang punya sesuatu. Penyakit yang dimasukkan oleh iblis dulu. Ini kan warisannya iblis. Iblis dulu kan karena ibadahnya luar biasa, terus disuruh sujud kepada Nabi Adam kan enggak mau alaihissalam. Iblisnya enggak mau. Kenapa? Merasa saya lebih hebat, saya lebih kuat, saya lebih ini. Adam ini baru saja lahir, belum berbuat apa-apa. Kok bisa-bisanya saya disuruh sujud? Ada perasaan berbangga, ya, perasaan
sombong, dan itu yang menghancurkan iblis. Makanya iblis berjuang agar sifatnya ini masuk dalam hati manusia. Sifatnya yang jelek ini masuk dalam hati manusia. Nah, orang semakin soleh, semakin banyak ibadah, semakin dia itu merasa hina. Semakin banyak ibadah, semakin dia merasa dirinya kecil. Semakin banyak ibadah, semakin dia merasa tidak punya apa-apa. Semakin banyak ibadah, semakin dia merasa nol, gak punya sesuatu. Nah, kalau kita ibadah tapi semakin merasa hebat, semakin merasa punya sesuatu, berarti ada yang salah dalam ibadah kita, yaitu nawaitunya, niatnya belum betul, bukan ngadep kepada Allah, tapi kita nyembah diri kita sendiri, mengagungkan diri kita sendiri. Ketika Allahu Akbar, tontonan lagu ki kuat dong, imami salat 20 rakaat maca Al-Qur'an ki sak juz berapa, tontonan lagi kuat ki, setan masuk begini kita turuti ya makmumnya. Allahu Akbar, tontonan loh, aku ki ya ora ngantuk loh, ya ora kaya kowe iki ngantuk-ngantuk nih. Aku seger melek nih, saya melek gak ngantuk ini ya. Ini nih perasaan yang dimasukkan oleh setan sama iblis. Kalau dituruti bahaya nih. Ini harus dilawan yang seperti itu, jangan didengarkan, fokus saja ke Allahnya. Semakin dia ibadahnya naik, semakin dia merendah ke muka bumi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah dijamin masuk surga, beliau yang udah ketemu Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam, beliau yang udah langsung berhadapan dengan Allah, beliau yang dicintai Allah. Beliau mengatakan tidak ada satu orang pun masuk surga kecuali dengan rahmatnya, bukan dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Aku juga begitu, tidak akan aku masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Hanya saja Allah telah meliputi diriku ini dengan rahmatnya. Rasul pun mengatakan bukan amalku, padahal beliau itu tiap malam sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak, hidupnya selalu ibadah, sudah dijamin surga, merasa dirinya tidak punya apa-apa. Begitulah Anbiya al-Mursalin, seperti Nabi Sulaiman tadi, semakin tinggi beliau sadar saya gak punya apa-apa. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin, tolong dengan rahmatmu semata ya Allah, masukkan aku dalam kelompok hambamu yang soleh. Nanya nih sekarang, berarti hati yang punya kesadaran seperti itu tuh hati yang tingkatnya rendah atau tingkatnya tinggi? Tinggi kan? Tinggi. Coba kita jujur. Biasanya kita kalau ikut pengajian merasa punya sesuatu atau merasa semakin sadar dirinya gak punya sesuatu? Coba jujur dulu. Jangan terus enggak ya, merasa gak punya sesuatu, jujur sih toh ya. Cara ngetesnya gampang. Kalau ketemu orang yang dem-deman gitu, merasa lebih hebat atau merasa gimana? Merasa lebih hebat. Ya, berarti merasa punya sesuatu atau merasa gak punya sesuatu? Merasa punya sesuatu. Betul? Iya. Ini kira-kira hati kita udah benar atau belum nih? Ya benar ya salah. Kalau kita melihat orang yang bermaksiat, kemudian kita kembalikan kepada Allah dan kita bersyukur, alhamdulillah Allah menyelamatkan aku sehingga aku tidak dalam posisinya yang seperti itu, tanpa merendahkan orang yang bermaksiat tersebut, tapi kita mensyukuri sama Allah dikasih posisi kita ini dalam kondisi taat kepada Allah, maka artinya benar nih. Tapi kalau lihat orang yang bermaksiat kemudian mengatakan, naudzubillah min dzalik, wong kok kaya ngono ya. Orang kok seperti itu, kita merasa aman, lupa pada dosa-dosa kita, lupa pada kekurangan kita merasa punya sesuatu, berarti kita sedang tertipu oleh amal soleh kita, dan amal soleh itu yang menjadi hijab kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Medeni atau medeni itu? Semakin ibadah kok semakin aduh. Ya. Ilmunya nambah tapi nambah jauh. Tidak nambah hidayah, enggak nambah petunjuk, tapi bu'da, semakin jauh. Kenapa?
ilmunya itu membuat dia merasa punya sesuatu, jadi yang dia lihat sesuatunya bukan yang memberi sesuatu. Contoh, saya, Anda, sodakoh, ngasih orang minta-minta, nyuwun doro, kita kasih. Kita merasa yang memberi atau kita merasa yang diberi? Ayo, ini pertanyaan asik atau enggak asik ini? Hah? Saya ceramah, sama kan dengan sodakoh tapi sedekahnya ilmu. Saya merasa saya yang memberi atau saya yang diberi? Memberi. Ketika sedekah, kita merasa kita yang memberi atau kita yang diberi? Memberi. Lah ini loh salahnya kita di situ. Salah. Saat kita sodakoh itu sebetulnya kita sedang diberi, bukan memberi. Mumet jenengan. Sudah silahkan mumet, jam segini gak dibuat mumet nanti ngantuk semua. Kalau tidak ada yang mau nerima, bisa sedekah enggak? Misal jenengan pergi semua, jin gak ada, manusia gak ada. Saya ngomong dewe kan gendeng aku lah. Gila saya kan. Orang ngeliat ini Habibnya begini, ini ngomong sendiri nih ustadznya begini kan, ngomong sendiri kesian dia stres gak punya umat akhirnya teriak-teriak sendiri. Mungkin akan orang ngomong seperti itu. Nah, atau orang di jalan nggak ada yang orang minta, dia terus begini, nyoh mas, gini orang gendeng nih, gila ini orang ini. Oh nggak ada orang kok dia nyoh mas, silakan ambil mas, bu silakan diambil, orangnya tidak ada. Nah dia menjadi mulia karena siapa? Karena ada yang menerima, berarti dia dapat pahala karena ada yang menerima. Berarti sebetulnya yang memberi yang menerima atau dia? Yang memberi yang menerima. Yang menerima ini sedang memberi dia pahala. Seharusnya dia terima kasih atau dia merasa punya sesuatu? Seharusnya dia terima kasih, tapi biasanya merasa punya sesuatu. Inilah orang yang terhijab dengan amal solehnya. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengajarkan, kalau kamu memberi, jangan pernah kamu merasa kamu sedang memberi, tapi jadilah kamu merasa sedang diberi oleh orang yang engkau berikan sesuatu itu kepadanya. Jadi engkau yang harus terima kasih. Terima kasih udah mau terima sodakoh saya. Terima kasih sudah mau datang mendengarkan ceramah saya. Terima kasih sudah mau, terima kasih sudah mau. Karena kalau enggak ada yang mau nerima, saya enggak dapat pahala. Kalau enggak ada yang mau mendengarkan, saya juga pahalanya kurang. Pahala itu jadi besar karena ada yang mau nerima. Kalau urusan harta, ada yang mau mendengarkan dan menyimak. Kalau urusan ilmu. Nah ini loh yang sifat hati yang begini ini yang dimiliki orang soleh. Jadi orang soleh itu fokusnya hatinya ke situ, lihat dirinya ini sedang digerujuk nikmat sama Allah. Yang dilihat bukan nikmatnya tapi yang ngasih. Alhamdulillah, ya Allah, Allah kok baik betul sama saya ya. Ya Allah, Allah kok baik betul sama orang tua saya. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Nah kebanyakan orang tidak begitu, yang dilihat nikmatnya. Ya yang dilihat nikmatnya bukan Allahnya. Nah jangan sampai kita seperti itu. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam di dalam ayat 19 surat An-Naml ini menunjukkan sikapnya sebagai hamba yang sejati dalam kondisi yang begitu luar biasa. Kondisi itu tidak membuat beliau lupa, tapi justru semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisakah kita seperti itu? Insya Allah. Tapi kenyataannya belum. Ojo meneh kok duit akeh, duit sithik wae lali kok. Jangankan punya uang banyak, punya uang sedikit aja lupa. Jangankan kok punya wajah yang ganteng, wajah pasaran aja lupa. Ya Mas Ucup ya. Iya. Mas Ucup wajahnya pasaran atau ganteng? Oh ganteng. Lah itu termasuk yang lupa tuh ngomong gitu tuh. Jadi orang itu dengan wajah berapa? Seperti rata, tapi rumongsone gantengnya luar biasa. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika bercermin juga tidak berdoa. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Itu tidak dibaca. Karena serumong suara penting ke hati. Sementing aku ganteng gitu ya. Hatinya enggak penting, enggak dipikirkan. Tapi orang semakin soleh, semakin dia merendahkan diri.
Sehingga disifatkan di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha penyayang, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di muka bumi dengan lemah lembut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau mereka disapa oleh orang-orang yang jahil, yang bodoh, mereka cuman mengucapkan salama, salama, selamat, selamat, selamat. Kalimat itu hauna, wa yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka jalan di atas bumi hauna, dengan lemah lembut. Sifatnya orang-orang soleh itu kalau jalan lemah lembut, jalannya itu pelan-pelan, ngijak bumi ini mereka dengan penuh penghormatan dan penghargaan. Karena apa? Karena mereka berpikir beliau-beliau itu di dalam bumi ini banyak manusia yang jauh lebih baik dari saya. Coba, pernah kita jalan mikir begitu? Ini di dalam sini banyak makhluk Allah yang jauh lebih baik dari saya. Entah manusia yang sudah meninggal dunia, entah itu cacing, entah itu apa ya, yang jauh lebih baik dari saya. Jadi jalannya pun pelan-pelan, tidak ada kesombongan. Lain dengan kita melakukan ini, gitu kan, dengan menunjukkan seperti punya sesuatu. Maka cara jalannya orang soleh aja bisa dilihat. Jalannya itu lembut, nggak ada nggak kelihatan kemurungsung yang enggak, lembut jalannya. Karena hatinya selalu tunduk, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkan aku dengan rahmatmu dalam kelompok hamba-hambamu yang soleh. Bi rahmatika, dengan rahmat Allah. Ini harus disadari, orang itu ada dua jenis. Jadi Allah itu punya dua karunia. Karunia yang Allah berikan karena seorang itu kerja, karunia yang Allah berikan karena Allah pengen ngasih. Ya, karena Allah pengen ngasih. Misal Mas Agus ini punya toko onderdil motor. Kok amin? Amin, kurang motor amin. Mas Agus ini punya toko onderdil motor. Jual oli, servis gitu kan, kecil-kecilan tapi insya Allah barokah. Memang semua kan mulainya dari kecil dulu kan, langsung gede kan nanti yang bingungi tambah nggak datang pengajian lagi nih. Loh ini kecil-kecil juga datangnya jarang kok. Apalagi nanti kalau besar gitu. Nah, kalau besar gimana Mas Agus? Tambah bisa hadir ya? Bisa. Goro-goro cilik angel tekone. Kalau besar kan sudah punya karyawan, tinggal baik ya, atur selesai jalan gitu. Saya suka guyon sama beliau. Nah, ini ada orang datang ke tokonya, bayar oli. Misalnya berapa harga oli Mas Agus? Yang murah, yang paling murah. 20. Ya, 20.000 beli oli. Beli berapa? Saya beli oli 5, bayar 100.000. Dia kan bayar, dikasih oli 5. Saya pas lewat mampir. Mas Agus lihat wajah saya itu pengennya ngasih aja gitu ya. Kemudian Habib ya, ini silahkan dibawa pulang nih buat anak-anak markas nih, olinya nih 5. Yang di samping noleh, aku bayar 1.000. Lah kok iki dikei 5 kon gawa mulih, modalnya kok mau mesem gitu ya, kok enak. Nah di sini Mas Agus punya dua hal. Satu, dari sisi jual beli, kamu bayar, saya beri. Yang satu, karena sisi beliau ini orangnya baik banget. Ya, beliau ini orangnya dermawan, sehingga pengennya ngasih gitu ya, pengennya ngasih. Itu baru Mas Agus. Nah Allah Ta'ala jauh lebih dari itu. Allah punya sifat adil, Allah punya sifat fadl. Ya, adil itu ya tadi, transaksi tadi itu. Kamu sholat, ya saya beri pahala. Kamu puasa, saya beri pahala. Kamu zakat, saya beri pahala. Kamu sedekah, saya beri pahala. Kamu maksiat, ya ada dosanya. Ini namanya sisi adil, keadilan. Ada hitungannya. Yang satu lagi, ini yang enak. Yang satu lagi ini Allah enggak hitungan. Allah pengen ngasih, ya ngasih. Meskipun orang itu seumur hidupnya mendem terus, tidak pernah sholat. Allah pengen dia masuk surga. Tiba-tiba meninggal kurang 5 menit, nangis-nangis, tobat, syahadat, Gusti, ya Allah ampuni saya. Meninggalnya syahadat husnul khotimah, lagi penaknya poli. Ya jomeri, ya itu Allah yang pengen kok. Allah yang mau. Nah ini yang namanya dari sisi fadl, dari sisi kemurahan Allah.
Allah yang mau ngasih, Allah yang mau ngasih. Ya kita marry ya boleh, marry yang baik ya Allah. Semoga kita termasuk yang begitu-begitu gitu kan. Enak. Ini loh sisi fadl ini yang mahal. Sisi fadl ini yang mahal. Nah para aulia wassolihin, orang-orang yang soleh, karena mereka itu sadar, beliau-beliau sadar, kalau urusan hitung-hitungan tadi, amal soleh ada ganjarannya, maksiat ada dosanya. Mereka tahu dosa itu pasti, mata melihat yang haram pasti dosa, mencuri pasti dosanya dapat. Kalau sholat, pahala pasti dapat nanti dulu. Mereka sadar, sholat masih dilihat dulu, mau wudu'nya batal apa ora? Lah kalau wudu'nya batal, sholatnya tidak sah. Terus dilihat tadi sholatnya niatnya benar enggak nih, riya atau enggak ini, ujub atau enggak, sum'ah enggak, takabur enggak dengan sholatnya tersebut. Kalau dengan ibadahnya ada takabur, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya khusyuk enggak tadi nih, sholatnya enggak khusyuk, dilemparkan ke wajahnya. Maka mereka mengatakan kalau maksiat pasti dapat dosanya. Nah kalau taat ini gobul, diterima atau tidak diterimanya, itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tahu cuman Allah. Yang tahu cuman Allah. Makanya mereka mengatakan wal mukhlisuna ala khotorin azim. Orang-orang yang udah benar-benar ikhlas itu dalam posisi yang masih sangat berbahaya karena diterima atau tidaknya masih tergantung kepada kehendak Allah semata. Makanya mereka tidak berani mengatakan saya bergantung pada amal soleh saya. Mau hitung-hitungan. Enggak mau pakai hitung-hitungan, tapi mereka ibadahnya luar biasa. Memang untuk masuk surga disuruh amal soleh ya, amal solehnya luar biasa. Dalam kondisi amal soleh yang luar biasa, itu mereka tidak berani hitung-hitungan. Lah anehnya kita amal soleh enggak punya, maksiat turah-turah, nekat hitung-hitungan. Masih ingat ada satu Bani Israel, di Bani Israel itu ada seorang hamba Allah, abid Bani Israel, 500 tahun ibadah gak berhenti. Top atau enggak top itu? Top ya, 500 tahun. Meninggal dunia nih. Meninggal dunia, Allah perintahkan malaikat masukkan dia ke surga berkat rahmatku. Berkat rahmatku, kasih sayangku. Apa jawaban dari hamba yang satu ini? Enggak mau ya Allah. Wong saya ini ibadah kok enggak dihitung. Saya ini ya sholat, ini 500 tahun ibadah. Jangan masuk ke surga berkat rahmatku. Ya berkat amal saya ya Allah. Ya berkat amal saya. Katanya Allah, malaikat, itu matanya itu satu dihitung tuh, nikmatnya mata itu ada berapa? Udah dia syukuri belum? Dihitung sama malaikat, ibadah 500 tahun untuk mensyukuri nikmat sebelah mata itu belum cukup. Katanya Allah, ya udah masukkan ke neraka saja kalau begitu. Teriak, ya Allah, ya Rabbi, dah kalau begitu saya mau masuk ke surga berkat rahmatmu saja ya Allah, enggak pakai amal saya. Ya, ngaku mau rahmatnya Allah baru, ya udah kalau begitu masuk surga. Nah kita ya seperti ini, seharusnya kita ini amal solehnya semakin tinggi, tapi bukan untuk pegangan. Bisa enggak begitu? Loh, banyak orang yang tergelincir di sini. Banyak orang yang amal solehnya tinggi, tapi dia gondelan amal soleh. Itu salah, karena gondelannya dengan amal soleh. Salah. Meskipun enggak salah fatal gitu ya, enggak salah fatal. Ini urusan hati. Amal soleh semaksimal mungkin, jangan pernah mau berpegangan dengan amal soleh. Selalu berpeganganlah dengan rahmatnya Allah semata. Ya Allah, ini yang ngasih amal juga Engkau ya Allah. Yang nerima atau tidak nerima juga Engkau ya Allah. Jadi saya enggak mau minta hitung-hitungan amal soleh ya Allah. Saya cuma minta masukkan surga aja berkat sayangmu pada saya ya Allah. Ya, rahmat itu kan sayangnya Allah kepada kita. Makanya Sayyidina Rabi al-Adawiyah doanya cukup indah. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Itu doanya Bu Nuwas tuh kan ya, doanya Bu Nuwas. Sama Rabi'ah Adawiyah di doa itu dibahasakan oleh Rabi'ah dengan bahasanya, ya Allah, kalau aku ibadah karena pengen surga, tolong jauhkan aku dari surgamu. Jika aku ibadah karena takut neraka, tolong cemplungkan aku ke dalam nerakamu. Tapi kalau aku ibadah karena mengharapkan Engkau ya Allah,
tolong jangan jauhkan aku dari surgamu. Ini bahasa cinta. Bukan berarti Sayyidina Rabi'ah enggak mau surga loh, salah loh ya. Jangan dipotong nih doanya nih. Kalau dipotong kan bahaya. Misal saya ngomong sama Mas Agus ya. Mas Agus, saya datang ke Cawas jauh-jauh bukan mau ayamnya Bu Mayar. Tapi saya ke sana pengen ketemu jenengan. Jadi kalau udah ketemu jenengan, tolong ya Mas Agus, jangan sampai ayam tidak disediakan. Iki jane yo pengen pitik gitu kan tadi ya. Cuman cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya saya pengen Mas Agusnya, bukan ayamnya. Nah, ini orang yang soleh begitu. Mereka ibadah luar biasa bukan pengen surganya, pengen Allahnya. Yang jadi sandaran tuh Allahnya. Dan mereka menyadari ilahi lastu lil firdausi ahla, kata Abu Nuwas, duhai Allah, aku enggak pantas masuk surga. Padahal amalnya itu luar biasa. Wala aqwa ala naril jahimi, dan saya enggak kuat masuk neraka. Padahal amal solehnya itu luar biasa, dituduh dirinya enggak punya apa-apa. Dirinya itu penuh dengan kesalahan. Ini yang menyebabkan orang cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia di sini tergelincir. Duh. Paham atau enggak paham nih? Gampang atau susah? Ini wajah-wajah ngantuk semua nih. Hah? Gampang atau susah? Susah. Sampai orang soleh ngomong gini. Orang soleh itu ngomong sama amal soleh. Orang soleh ngomong sama amal soleh. Amal soleh. Ya, kamu nggak bisa buat saya masuk surga. Tapi kalau pengen masuk surga, saya harus punya kamu. Bisa kita ngomong gitu? Sholat, kamu nggak bisa buat saya masuk surga. Tapi kalau mau masuk surga, saya harus punya kamu. Ini kalimat sudah cetha atau belum nih? Cetha enggak? Yang buat kita masuk surga siapa? Allah. Bukan sholat. Tapi kata Allah, kalau pengen mau masuk surga, kamu sholato. Jadi kita sholat karena Allah. Dan ketika kita sholat, kita enggak pernah merasa sholat ini akan masukkan kita ke dalam surga, tapi Allah lah yang masukkan kita ke dalam surga. Sehingga sholat ini sebanyak apapun, sehebat apapun, dirinya masih takut masuk neraka. Sayyidina Ali Zainal Abidin satu hari sholat sunnahnya itu di malam hari 1000 rakaat. Itu masih teriak-teriak, ya Allah tolong selamatkan aku dari neraka. 1000 rakaat loh ya. Ya Allah tolong selamatkan aku dari neraka. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bahkan ketika beliau punya rumah terbakar, beliau lagi sholat. Masyarakat pun api padam masuk, dilihat beliau lagi at-tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini tiang-tiang dari kayu itu udah pada roboh. Terus beliau nanya, loh ada apa ini kok? Begini ada apa? Wahai imam, ini rumah kamu kebakar, kamu enggak terasa. Tadi saya sholat masih bayangkan ayat-ayat tentang neraka, panasin rokok. Aku jadi mikir panasin dunia, enggak pikir panasnya dunia. Dalam kondisi ibadah yang begitu luar biasa kok bisa takut masuk neraka. Lah itu orang soleh. Lah kita ini dalam kondisi maksiat yang luar biasa, rumongso nang surga lah kan repot ini. Repot enggak repot? Ya, kondisi maksiat yang luar biasa merasa tempatnya di surga. Ini maghrur, sudah nyata-nyata tertipu. Sudah nyata-nyata ini lalai, yang katakan ghafil lalai yang begini-begini nih. Lah anehnya kita ini termasuk yang lalai nih, rumongsone eleng, kan aneh tuh. Nah orang-orang soleh dalam keadaan ingat, makanya mereka sadar dirinya lupa. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Ini ilmunya kabotan atau enggak nih? Hah? Para pemirsa di rumah, kira-kira paham enggak nih yang disampaikan? Sering dengar gini atau jarang-jarang dengar begini? Jarang-jarang. Jarang-jarang, saya juga jarang-jarang ngomongnya begini. Biasa yang begini ini kalau Ramadan keluar edisi khusus nih, limited edition nih, keluarnya di bulan Ramadan. Nabi Sulaiman, tadi kita kembali ke Nabi Sulaiman. Ketika menyadari nikmat Allah yang begitu besar, langsung merendahkan diri serendah-rendahnya, merasa dirinya bukan siapa-siapa, terus tolong ya Allah, masukkan aku dalam kelompok hambamu yang soleh. Nah ini yang harusnya kita tiru.
Harusnya kita tiru. Hati-hati. Jangan pernah memandang ada orang yang lebih buruk dari kita. Dan jangan pernah merasa diri kita lebih soleh dari orang lain. Kenapa? Itu ciri-ciri orang yang tidak syukur. Habib kok bisa ngomong gitu toh Habib? Ya wajar toh Habib, kalau saya ini sholat terus ketemu orang yang gak sholat, saya rumong soleh HP kan wajar toh ya Habib? Enggak wajar. Itu enggak wajar. Itu yang ngomong wajar itu yang biasa, orang-orang ngomongnya begitu akhirnya kita merasa wajar. Sebetulnya itu tidak wajar. Bagaimana kita bisa merasa lebih soleh dari orang yang belum sholat? Lawang kita ini yang gak ngerti nanti akhir umurnya bagaimana kok. Saat itu mungkin menurut kacamata kita saat itu kita merasa lebih soleh. Karena dia belum sholat kita sudah sholat. Kan gitu. Tapi coba kalau dicek dalam kondisi kita sholat ini, berapa banyak amal maksiat kita yang menghapuskan pahala sholat. Jadi kalau dihitung nanti 0 ketemu 0. Jadi bisa minus. Yang tahu kondisi ini orang ini lebih soleh atau kurang soleh cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin kan saya ngomong gitu ya, itu kadang ada orang yang tidak mau menghormati orang-orang yang punya kemuliaan nasab dari Nabi Muhammad SAW kan. Alah ngopo ki Habib ki wis padha-padha menungsone kok. Sing penting amal soleh. Aku tak amal soleh ya dadi wong sing apik ketimbang Habib tapi ra amal soleh. Ini masuk orang sombong ini. Dia rumongso kalau udah amal soleh itu udah merasa lebih hebat dan rumongso amal solehnya diterima, rumongso amal solehnya itu benar, berarti dia udah sombong dengan amal solehnya terhadap kemuliaan nasab Nabi Muhammad SAW. Lah model begini kok ngaku udah amal soleh, udah takwa. Seharusnya semakin amal soleh dia merasa aku udu sopo. Cukup jelas? Udah cukup majelisnya atau belum cukup? Tambah dikit ya. Tambah dikit. Ini baru 35 atau 40 menit paling ini. Berapa menit Mas Romi? 35 ya kan? 35. Yang tadi ya episode kedua ini karena setelah lampu mati tadi itu ya 35 menit. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kondisi yang tinggi, begitu ingat dikasih nikmat dalam kedudukan yang tinggi, langsung merendahkan diri serendah-rendahnya dan melihat dirinya bukan siapa-siapa, dirinya ingat pada orang yang soleh-soleh, pengen jadi orang yang soleh. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man barang siapa dalam urusan akhirat melihat kepada manusia-manusia yang lebih hebat dari dirinya. Sholat, udah taraweh 20 rakaat, ya, yang dibaca 1 juz 1/4. Lihat, itu para wali sholat taraweh 20 rakaatnya 10 juz. Jadi aku ya urung apa 20 rakaat. Yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan, jangankan kok tarawehnya, sholat witirnya 1 rakaat khatam Al-Quran, berarti aku ki urung apa. Al-Habib Hasan bin Soleh Al-Bara Al-Jufri 1 rakaatnya khatam Al-Quran, berarti saya belum apa. Dalam urusan akhirat lihat yang lebih hebat. Sedekah, udah sedekah 1 hari 200 juta. Banyak atau sedikit tuh? Banyak kan? Orang lihat banyak. Yang sedekah jangan lihat banyak. Wah, saya ini belum apa. Tuh ada orang soleh yang 1 hari sedekahnya 1 miliar. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ketika beliau dituduh mencuri ya. Dituduh mencuri, orang yang menuduh tadi kan kehilangan uang 1000 dinar. Suruh ngambil, diganti 1000 dinarnya. Setelah orang itu pulang ternyata uangnya ada di rumah. Ya, 1000 dinar mau dikembalikan. 1000 dinar itu dikalikan 1 juta, berapa kurang lebih? Ya 1 miliar. 1 miliar nih, kata Sayyidina Ali, udah ada PN. Itu buat kamu saja. Loh ini kan uang kamu, uang saya ada di rumah, saya salah. Nggak, kami ini kalau udah ngeluarkan duit gak mungkin ditarik kembali. Ngetok kayak 1 miliar kok entengnya luar biasa. Berarti saya ini belum apa. Lihat kita zikir, baca sholawat 1 hari 1000 kali. Kemudian ingat kepada orang-orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, zikirnya 1 hari
Dikatakan dalam banyak riwayat, ya ada beberapa riwayat, salah satu riwayatnya satu hari itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 120.000 kali. Berarti aku ya hurung apa. Kalau kita baca Al-Quran satu hari itu bisa baca 10 juz misalnya, jangan berbangga, lihat pada yang lebih hebat. Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf satu hari khatam Al-Quran 4 di siang hari, 4 di malam hari. Imam Syafi'i sholat satu hari itu beliau bulan Ramadan khatam Al-Qurannya 2 kali, 1 di siang hari, 1 di malam hari. Kata Rasul SAW, urusan akhirat lihat yang lebih hebat. Urusan dunia nontono sing luwih melarat, sing luwih susah. Punya mobil, lihat yang punya sepeda motor. Alhamdulillah ya, saya nggak hujanan, nggak masuk angin. Dia udah kena panas, kemudian kena bau solar, bensin, polusi dan lain sebagainya. Belum lagi biasanya momen tuh yang kena motor terus, mobil nggak pernah kena momen. Jarang kan momen mobil, yang ada momen motor kan seperti itu. Alhamdulillah saya dalam nikmat. Padahal motor iki ya motor butut rego 15 yuto. Ya kalau mobil sama motor harganya sama, tapi dia merasa lebih nikmat. Urusan kakinya kok yang satu kok dingklang gitu ya. Lihat pada yang kakinya dua-dua dingklang. Alhamdulillah aku kok duwe sikil loro utuh raketang sing siji iki pincang. Lah dia itu kok kakinya dua-dua tidak ada. Lihat pada yang lebih susah. Dikisahkan tuh ada orang naik bis. Ya, orang naik bis. Halte bis ya, bis berhenti. Naik seorang penumpang. Semua pada noleh gitu ya. Kenapa? Yang naik wanita, ini di negara barat, orang kafir ya. Wanita rambutnya hitam yang begitu indah itu. Matanya, sorotnya, Masya Allah luar biasa. Saya ngomong gini aja jenengan merinding, aneh toh ya jenengan itu. Apalagi kalau nonton gitu. Oh, diomongin aja langsung bayangki kan gitu. Repot ini ya. Ini matanya begitu indah, wajahnya begitu indah. Duduk, aroma tubuhnya harum. Semua orang noleh, terkagum. Satu orang ini kagum, kalau saya punya rambut seperti dia, betapa senangnya saya. Kalau saya punya mata seperti dia, betapa bahagianya saya. Kalau saya punya hidung seperti dia, betapa bahagianya saya. Kalau saya punya wajah secantik dia, betapa bahagianya saya. Enggak lama bis berhenti. Wanita ini turun, barang nyawang sikile, utul loro-loro. Astagfirullah, untung aku randu sikil kaya de. Ya, jadi kita ini kalau urusan dunia, lihat pada yang lebih susah. Kata Rasul, siapa urusan akhirat melihat kepada yang lebih hebat, urusan dunia melihat kepada yang lebih susah, maka Allah mencatat dia sebagai hamba yang syakir wa sabir, hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar. Tapi sebaliknya, urusan akhirat lihat pada yang lebih jelek. Saya traweh 20, sedek mung 8 tok. Ini model ngenyak tapi ya. Model ngenyak. Sing kae ora tau traweh sisan tuh. So aku ki lho wong salat, ora kae salat ora tau, dem-deman tok uripe. Salat enggak pernah ya, hidupnya mabuk-mabukan. Akhirnya merasa puas kan? Dah, saya udah baik ini, saya udah baik. Urusan dunia lihat pada yang lebih hebat. Aku kok urung duwe omah sing gede kaya ngono ya. Wah, omah kok cilik men, rumah saya kok kecil. Kamarnya cuma 2, udah 2 itu luasnya, yang satu cuma 2 kali 3 meter, yang satu 1,5 kali 2 meter. Dapurnya ya ditunutkan sama ruang tamu ya. Kemudian kamar mandinya cuma 1, kecilnya luar biasa, umpek-umpekan rapet ini kalau masuk di sini ya motor ya masuk jadi 1, garasi juga tempatnya di ruang tamu. Wah, ini hidup di rumah gini enggak enak, enggak seperti rumahnya bapak itu, garasinya luas, omai ombo dan lain sebagainya. Akhirnya tidak syukur. Coba kalau dia urusan dunia, lihat pada yang lebih susah. Alhamdulillah untuk yup-yupan. Wah, kayak sing lu turun yang pinggir jalan kalau kepanasan dia. Ada yang tidur di pinggir jalan itu kademen. Alhamdulillah, ini kamar untuk anak ada sendiri ya. Kamar untuk kita ada sendiri. Itu ada orang yang satu kamar hidup karo anaknya yo bareng anaknya 30. Anaknya 30. Anak yatim piatu
dia panti asuhan. Ya ngurus anaknya orang banyak tidur satu ruangan nih sekian banyak orang. Saya pernah itu satu kamar 30 orang waktu di pesantren gitu kan. Satu kamar isinya 30 orang, kamar kecil tidak besar, diisi 30 orang. Kalau sekarang kalau kita tidur kok lebih lapang pasti akan syukur. Tapi kalau lihat pada yang lebih enak jatuhnya enggak syukur, jatuhnya kufur dan tidak sabar. Enggak akan sabar. Enggak enak nih rumah seperti ini nih. Saya enggak mau tinggal di rumah yang seperti ini. Ada yang model begini, orang yang tidak di sini. Ayo ngaku. Ya, ada perasaan seperti itu nih kita. Maka tidak akan syukur, tidak akan sabar. Nah, yang dilakukan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau dapat nikmat, lihat kepada yang lebih hebat dalam urusan agamanya dan lihat kepada yang lebih susah dalam urusan dunianya. Makanya beliau dalam kondisi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 19 ini sudah sepatutnya yuk kita hafalkan dan kita baca setiap hari. Tidak ketang sekali kan? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya wa ala walidayya. Ya kan? Itu doa yang luar biasa. Kita masuk birrul walidain di situ nginget nikmatnya orang tua kita yang diberikan Allah kepada beliau berdua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masalah birahmatika, dengan rahmatnya Allah. Memang orang itu kalau sadar betul sebetulnya apa sih yang enggak dari rahmatnya Allah? Mana tahu yang enggak dari rahmatnya Allah? Oh, kita bisa jalan ke majelis ini juga karena disayang Allah. Kalau enggak pasti enggak mungkin ke majelis kan. Ini karena kita dipilih sama Allah, dikasih kekuatan oleh Allah. Semuanya juga dari Allah. Makanya thariqah alawiyah. Thariqah alawiyah itu zahiruha ghazaliyah. Secara lahiriah thariqah alawiyah itu mengamalkan prinsip-prinsipnya Imam Ghazali. Apa prinsipnya Imam Ghazali? Ibadah yang luar biasa. Jadi ibadahnya itu luar biasa. Secara zahir, sholatnya, puasanya, zikirnya, wiridnya, cari ilmunya, semuanya serba pol. Itu thariqah alawiyah, lahiriahnya. Amaliyah secara lahiriahnya kelihatan ibadahnya luar biasa. Wa batinuhu syadziliyah. Tapi secara batin, thariqah alawiyah itu mengamalkan prinsip-prinsipnya Abi Hasan Asy-Syadzili. Thariqah syadziliyah. Apa prinsipnya? Suhudul minnah, melihat semuanya itu karunia Allah, bukan karena usahanya. Bisa sholat 1000 rakaat karena Allah, bisa sedekah 1 miliar karena Allah, bisa puasa Daud karena Allah, bisa rawuh pengajian karena Allah, bisa lisan bergerak ngucap tasbih, sholawat, zikir karena Allah. Ketika buka keran wudhu itu bisa melihat alhamdulillah air ini dikirimkan ke Allah oleh Allah ke saya dengan mudah. Saya enggak harus cari ke atas gunung, enggak harus datang ke sungai, enggak harus gali sumur setiap hari. Ketika buka keran airnya sampai. Ini semua yang nyampaikan adalah Allah. Alhamdulillah tangan saya digerakkan Allah, mudah untuk ngambil air, tidak sakit tangan saya. Alhamdulillah wajah saya kena air juga enggak jadi apa enggak jadi masalah, bisa merasakan segarnya air. Semua karena Allah, sehingga ketika dia itu bersyukur kepada Allah, dia akan mengatakan Allahumma anta syakir wa antal mashkur. Ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang bersyukur dan engkau yang disyukuri. Jadi yang kalau kita mengucap alhamdulillah, sebetulnya yang sedang mengucap alhamdulillah adalah Allah. Artinya lisan ini yang menggerakkan adalah Allah, yang ngasih kekuatan adalah Allah. Nah itulah thariqah alawiyah, dalam kondisi ibadah yang luar biasa, tidak pernah melihat dirinya punya ibadah, merasa yang beribadah adalah murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang tersirat di dalam surat An-Naml ayat 19 tersebut. Cukup jelas enggak ini? Jelas? Berarti ini banyak enggak kandungan yang ada dalam surat An-Naml ayat 19 ini? Banyak ya? Sepele atau abot ini? Jadi ya gampang toh ya. Masuk gitu aja kok susah. Terus saya mau nanya, jenengan punya sesuatu?
Punya. Jadi bisa datang ke sini yang ngasih siapa? Allah. Kacang tuh yang ngasih siapa? Allah. Gigi yang buat ngunyah yang ngasih siapa? Allah. Mata yang melek yang ngasih siapa? Allah. Kemampuan bernafas yang ngasih siapa? Allah. Terus jenengannya mana? Tidak ada kan? Kita enggak ada. Kita ada, yang ada kan siapa? Allah. Kita bisa ngucap terima kasih, yang gerakkan lisan kita siapa? Allah. Terus kalau kita merasa kita punya sesuatu, berarti sombong atau enggak? Sombong. Kurang ajar atau enggak? Kurang ajar. Pol atau nemen? Pol wa nemen gitu. Yo pol yo nemen. Nemene pol gitu. Makanya enak ya hatinya orang-orang soleh itu enak ya. Hatinya itu kondisi hati ya, jangan lihat sikap zahir. Kadang orang soleh itu sikap zahirnya ya seperti manusia biasa begini, yo ngamuk, yo nesu, ya ini sikap zahirnya. Makanya susah dibedakan orang soleh itu kecuali kalau kita lihat pakai kacamata husnudzon. Al-Habib Abdullah Haddad marah, marahnya luar biasa. Ditanya sama orang, Habib kok jenengan kok marah sekali itu? Kan katanya orang soleh itu pemaaf, lah ini kok marah kenapa? Dijawab, kalau saya diam Allah yang marah. Kalau Allah yang marah kepada dia, celaka dirinya. Kalau saya udah marah, Allah tidak akan marah. Karena saya udah ikut campur, maka Allah akan diam, Allah tidak akan marah. Saya marah itu karena saya sayang kepada dia, agar dia tidak dimarah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama enggak marahnya orang soleh dengan marah kita? Beda. Bedanya jauh atau tipis? Jauh kan? Jauh. Istri kurang ajar. Kalau suaminya enggak marah, Allah yang marah. Jadi kalau istri kurang ajar, para suami marahlah. Biar apa? Biar Allah tidak marah pada sang istri. Tapi nawaitunya yang benar. Gen daerah disenani Gusti Allah gitu kan, tak seneni ini gitu. Ini boleh, tapi lebih bagus lagi kalau enggak begitu. Kalau misalnya ngomong, sayang, ojo ngeyelan yo sayang yo. Please. Wah, itu lebih bagus. Mudah atau susah? Para suami biasanya kalau melihat marah kan, marah sama istri. Lah marahnya itu karena emosi atau karena tadi? Emosi. Berarti sama enggak dengan para wali? Beda jauh. Makanya jangan ngaku. Aku ki niru para wali, ora, jane ora. Bukan niru para wali tapi nurutin nafsu sendiri. Itu loh bedanya. Nah, aulia wasolehin tuh hatinya itu luar biasa. Dalam kondisi ibadah yang luar biasa, sadar setiap detik dirinya enggak punya apa-apa. Itu yang dikatakan dalam bahasa Thariqah Alawiyah, lahirnya seperti Imam Ghazali, batinnya seperti Imam Syadzili. Sidqul iftikar, ya, suhudul minnah ma'a sidqul iftikar. Selalu merasa butuh kepada Allah dan selalu melihat karunia itu datangnya dari Allah, dan selalu ibadahnya maksimal kepada Allah. Saya mau nanya, jenengan punya uang 3 triliun, merasa ayam atau enggak ayam? Ayo jujur, ayam atau enggak ayam? Ayam toh? Ya itu bukan wali berarti, wis cetho. Ngukurnya cuma gitu toh. Cetho. Kenapa? Karena merasa ayam, berarti yang buat ayam uang bukan Allah. Tapi kalau para wali, ma biyadillah awthaku mimma biyadi. Para wali itu megang uang 1 triliun atau 3 triliun tidak pernah merasa ayam. Ya, uang itu enggak pernah merasa ayam. Mereka lebih percaya apa yang ditangani Allah ketimbang apa yang mereka pegang. Artinya mereka takut pada makarnya Allah. Mereka takut nanti kalau ini seketika dicabut oleh Allah. Mereka enggak pernah merasa ayem dengan harta banyak yang dipegang, dan mereka tidak pernah merasa galau kalau tidak megang apa karena mereka lebih yakin apa yang di sisinya Allah dan yakin pada Allahnya. Mudeng atau enggak mudeng? Mudeng enggak ini? Mudeng apa mumet? Mas Roni, Mr. Gondrong. Ya, mestinya disoteng ini. Sana shoot kameranya, yang ngoteng disoteng mestinya. Gimana nih Pak Tarmin? Paham enggak? Hah? Jenengan naik mobil baru, bensin full, ban kualitas terbaik, jalanan tol halus. Merasa aman atau merasa enggak aman?
Merasa aman toh? Normalnya merasa aman, gitu kan? Wah, merasa aman. Kalau jangan naik mobil, mobil keluaran tahun 70, ban udah tipis semua. Ya, ban udah tipis semua. Mesin suka mogok, jalan ke Purwodadi. Itu merasa aman atau merasa tersiksa? Merasa tersiksa toh? Ya. Berarti yang kita buat merasa kita aman itu adalah kenyamanan mobil, yang buat kita merasa tersiksa adalah ketidaknyamanan mobil. Lah Allahnya di mana? Allahnya di mana? Punya uang 1 triliun merasanya nyaman, gak punya uang merasa galau. Lah Allahnya di mana? Sepele itu, Allahnya di mana? Makanya katakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat kita bergantung. Gak pernah merasa aman punya uang 1 triliun. Ini uang gak bisa nolong saya. Detik ini juga hilang bisa. Terbukti enggak itu? Terbukti. Gak mungkin 1 triliun disimpan di rumah. Betul kan? Disimpan di mana? Di bank. Tiba-tiba banknya dilikuidasi. Entek enggak duitnya? Entek. Utangnya akeh ora? Wakeh. Dadi miskin atau sugih? Miskin. Ada orang gak punya uang sama sekali, gak punya uang. Gak punya uang sama sekali, tapi pegangannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tagihan banyak mau dibayar. Bingung atau gak bingung? Bingung atau gak bingung? Bingung. Tadi kalau dia pikirannya kepada duit, tapi kalau pikirannya pada Allah, tenang. Tenangnya bagaimana? Yang ngasih rezeki adalah Allah. Di sisi Allah itu lebih saya percaya. Lah tiba-tiba, lah kok Mas Ucup datang, Habib. Mas Ucup nih misalnya. Alhamdulillah Habib, saya barusan jual tanah Habib. Laku 300 juta Habib. Ini yang 250 juta buat Habib, saya cukup 50 juta saja. Lah ini luar biasa nih Mas Ucup ini. Ya. Ternyata ini model begini ada enggak ini? Ada, Mas Ucup tuh orangnya itu. Ucup. Ya. Ini contoh orang yang dia bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada dirinya. Ketika dia enggak mampu, dia tahu Allah Maha Mampu. Ketika dia mampu, dia tahu Allah Maha Mampu menghilangkan segala kemampuan. Sehingga tidak ada dari dunia yang buat dia nyaman. Yang buat dia nyaman hanyalah bersandar kepada Allah semata. Bingung atau tidak? Ditanyain bingung atau tidak, kok jawabannya diam, berarti udah bingung. Ya hadirin dimuliakan Allah, cukup sekian, insyaallah ini manfaat. Sudah 55 menit saya bicara. Betul Mas Romi? Iya, betul katanya ya. 55 menit saya bicara, insyaallah barokah. Insyaallah besok kita lanjutlah lagi. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Bagi yang ingin ngasih komentar, para pemirsa di rumah bisa SMS ke nomor saya. Boleh dicatat nomornya 081 2280 60916 081 2280 60916. Atau kalau dari luar negeri itu kosongnya diganti plus 62 ya, kode Indonesia plus 62 81 081 2280 60916. Atau bisa kirim email ke email saya Noval NOV Victor AL ya, Noval _ garis di bawah itu sambung dengan MA itu Muhammad Alidrus singkatan ya, Noval _ MA @yahoo.com. Bagi yang pengen download kajian bisa masuk ke websitenya Ar-Raudhah www.ar-raudhah.info www.arraudhah.info. Nanti bisa download di situ MP3 maupun YouTube-nya, file videonya. Insyaallah hampir kajian-kajian saya di Majlis Ar-Raudhah ini ada ya. Mohon doa restunya semoga majlis ini semakin barokah, kemudian manfaat dan pembangunannya bisa selesai dengan mudah tanpa susah payah, barokah, dan insya Allah bisa menjadi salah satu
cahaya yang menerangi yang tinggal di dalamnya, yang mengajar di dalamnya dan menerangi yang ada di sekitarnya dan sampai di mana. Amin. Allahumma amin. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Kalau streamingnya kali ini kurang bagus itu karena koneksi di Majelis Ar-Raudhah sedang ada gangguan. Nanti yang lagi nonton streaming bisa download aja rekamannya di YouTube malam hari ini juga insyaallah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.